Before we start, please set your camera on and keep muted your audio during the webinar video. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Greetings to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, everyone. It gives us great pleasure to welcome you in this international webinar. Let me introduce myself first. My name is Nabil Haja. And it is a precious chance for me to be your moderator today in this international webinar on Friday, 15th of October 2021. First of all, I would like to welcome all honorable speakers that we have today in this international webinar. The Honorable Associate Prof. Tuku Reza as founder and the CEO of the Asian Lecture Committee, as well as the initiator of this event, and then the Honorable Dr. Ahdar SAG as Source MPD from Campus IAIN Parepare, South Sulawesi, Indonesia, and then the Honorable Dr. Fazila binti Rahman from Timbalan Dekan Akademik dan Penyelidikan Pusat Pengajian Teras Malaysia, and Honorable Mrs. Mayanti Nur Khairani SSM Hum from SIMU University Jakarta, Indonesia, and also all the honorable lecturers and all the participants as well. Thank you very much for joining us today. Ladies and gentlemen, let's send our gratitude to Allah Subhanahu wa Taala for this valuable opportunity, because only of His love and mercy we can come together without any obstacle and with a healthy condition in this special event. Before we come to the main session, I think it's best if we start this by praying first, so that the event we will hold today will run smoothly and without any obstacle at all. So praying according to individual beliefs begins. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you very much. And we are now ready to begin this international lecture series, study-based academic and best practice in our theme today, human behavior development, socio-linguistic and neuro-linguistic. And I would introduce you to the agenda first. We will start by the opening session, and there will be an opening remark delivered by our founder and the CEO of the Asian Committee, Associate Prof. Tuku Reza. And then after that, there will be an official introduction from the ILC, official introduction video from the ILC. And then the agenda will be continued as we are going to enter our session 1 discussion. And in the first session, we will hear from Dr. Ahdar SHGS of NPD from Campus IAIN Parepare Sulsel. And then the second session, we will hear from Dr. Ros Fazila bin Abdul Rahman from Pusat Pengajian Teras Malaysia. And in session 3, we will hear from Mrs. Mayanti Nur Khairani SSM Home from SIMU University Jakarta, Indonesia. And please keep in mind that between our discussion section, there will be a short break, and we will have a refreshment and entertainment video to watch together. And I would like to remind also that all the question and answer session will be held until every discussion session ended. All right, then I think without much further ado, we are very pleased to invite Associate Prof. Tuku Reza to deliver us the welcoming speech. Oke, thank you Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang di Jakarta dan selamat petang di Malaysia juga. Sulawesi juga sama dengan Malaysia jamnya, ingat saya. Waktu bagian tengah, right? Oke, selalu saya mengucapkan welcoming speech dalam 3 minit sahaja with the 3 point only. The first, thank you very much for all the speakers. I think today is famous speaker is the 3 Muslimah will be to share the knowledge silaturahim today. Sekali lagi saya mengalu-alukan, mengucapkan terima kasih. Thank you very much for you all of the speaker. I know you are is very busy and more agenda every day, but
with the nawaitu. I mean nawaitu niat to sharing silaturahim by knowledge based of academic and best practice. We will to join and know Indonesian lecturer and Malaysia and another topic and last even with the Singapore, Thailand too, and Brunei and I mean Cambodia and another campus from the ASEAN countries. Oleh karena itu, the second, nombor duanya, saya ingin bercakap dengan bahasa Malay sikit. Siapa tahu masih ingat lagi. Bahawa event ini di-create atau di-arrange oleh ASEAN Lecturer Community dimaksudkan untuk supaya kita ini boleh berkongsi ilmu yang selama ini kita tak boleh buat kerana tak ada platform yang boleh menghubungkan kita secara live macam ini. Kita kena datang ke kampus, kena beli tiket pesawat dulu, kena update pasport dan sebagainya. Tapi sekarang kita boleh terus berkolaborasi melalui platform ini. Ini salah satu kalau boleh dikata, salah kata pula takutnya Mr. Covid dah buat lebih awal lah supaya kita boleh menggunakan platform ini. Oleh kerana itu pada second point ini saya ingin menyampaikan bahawa sharing session ni boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh bahasa Malay, boleh bahasa English, bahasa Inggeris, I mean English. You can to mix a language never mind because the participant is very mixed background. Ada yang boleh faham, ada yang tak boleh faham full dalam bahasa yang international. Therefore, you can to use Malay, Indonesian language and English too, right? Kemudian yang kedua, informasinya, every session, selepas setiap speaker sharing or talk, kita ada hiburan, ada the song by video for the refreshing, right? Jadi ini bukan conference yang very strict by protocol ya. Ini bukan yang kita tak boleh kisah apa. Inilah ini bukan begitu. Kita ni sharing lectures, sharing series, therefore not very strict of protocol. You only by relax, enjoy and happiness with the sharing. Will the every session there is the song of famous song from Indonesia, I think from Malaysia too, and from Thailand and Singapore and many countries of the song, right? By this another singer. Yang terakhir sekali, saya ingin menutup welcoming speech ini dengan pantun, selalu dengan pantun. Karena ini kita bercakap mengenai human behaviors, perilaku manusia, maka saya coba pantun yang berkaitan dengan perilaku manusia. Siapa suka bunga melati, wah, akan dapat harum baunya. Siapa yang selalu baik hati akan dicintai oleh manusia. Thank you very much, Nabila. Thank you very much. Thank you very much for the introduction video of our Asian Lecture Community. And now we are ready to begin our session 1 discussion. And we are so pleased to invite Dr. Ahdar SAG SOS MPD from campus IAIN Parepare South Sulawesi, Indonesia, to have the screen and share with us the materials that you have today. Ya, Ibu Ahdar, yuk akan sharing sendiri screen-nya kah? Atau ada yang bantuin? Boleh. Tadi dibantu oleh Mas Indah. Oke, Kang Indah, you will to have share. Oke, Bu, sudah jelas sekali in screen. Biru dan biru laut.
Okay. Pardon Yeah, me okay. to inform that all speakers today would have 25 minutes to present the meeting. 25 menit sampai lebih kurang setiap free speaker ya, right? Silakan atur masa. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi First wabarakatuh. of all, I would like to say thank you very much to the RMIT who has given us opportunity and chance for this time to join with us. And salam and salawat we say to send to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bring out to the dark and the prince words. Yeah. Okay. Before I am explain my slide or my material today, I say thank you very much to the moderator and who has given me a chance, and especially I say that thank you very much to Tengku Saharul Reza, the CEO of this founder, yeah, maybe, and all of presenter today, Ibu Nur Mindet Rosfasilah, ya, Rosfasilah, and Miliani Nur Herani M. Hum from ESA University Jakarta. Okay, nice to meet you today. Nice to meet you too. Okay, before I am explain again my material today, I say many glad and very much to join with us from this time, all of my students and all of my teacher in YAIN Parepare, especially in science education, and most my student of postgraduate YAIN Parepare too. Okay, now we begin to, I want to explain my material, and I miss my language, yeah, Mr. Sahrul, with Indonesian and English language, maybe. Yeah. Okay, because all of my students join with us, and especially maybe doesn't understand what I mean if I in English language. Okay, maybe. Okay. Okay, now we're talking about the human behavior and social environment. Yeah. That is integration social system, ya, karena di sini saya akan membahas tentang perilaku manusia, ya, akan membahas tentang perilaku manusia dan lingkungan sosial tentunya, karena saya selaku dosen tadris IPS, pendidikan IPS, ya, berbicara tentang integrasi sosial sistem, human behavior, perilaku manusia dan lingkungan sosial. Oke, next, Mr. Indah. Now we're talking about culture and society. Society is a group of people who have learned and to live and work together. It's the society organization that becomes more complete because and the increased volume relationship among the various elements and the cultures. Next, rule is the total of the cultural expectation associated with the particular status, including the attitudes, values, and behaviors. In incorporated tool language, children learning the human year to explain the war and social relationship. Nah, di sini akan saya bahas tentang yang pertama adalah bagaimana tentang budaya dan sosial. Sebelum membahas tentang budaya itu sendiri, maka kehidupan sosial itu yang dimaksud di sini adalah society di sini adalah sekelompok manusia yang akan hidup bersama dan bekerja secara bersama. Tentunya dalam sebuah organisasi itu akan bisa lebih mapan, akan bisa lebih luas jika dilakukan secara kompleks atau dilakukan secara bersama dengan suatu populasi yang relationship dengan hubungan antara satu dengan yang lain. Tentunya dalam proses ini akan dilakukan tentang adanya keberadaan attitude, value, and behavior. Nah, dalam konteks ini saya lebih membahas tentang bagaimana tentang attitude itu, value and behavior. Apakah terjadi perbedaan antara ketiganya? Semua tindakan-tindakan ini yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kalau kita bahas tentang attitude itu adalah
They address it in life every day. Example, how to tell and how to act. Ya, jadi attitude itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan perilaku sikap yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana kita berbuat dan bagaimana kita bertindak. Ya, in South Sulawesi there are many local wisdom name. Ya, the local wisdom namely is local wisdom. There are many how to take and how to act, ya. Bagaimana berbuat dan bagaimana berbicara dan bagaimana kita bertindak. Itu diatur dalam satu budaya lokal. Nah, itu it mean that attitude. Nah, next, yang kedua adalah value. Value it mean that habit. Habit is mean that kebiasaan. Nah, di sini dalam konteks sosial tentunya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat tentunya ini akan nanti berbekas dalam kehidupan society, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat ini, kebiasaan inilah menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Okay. Next, behaviors. Behaviors mean that believe in behaviors, ya. Keyakinan tentang perilaku itu sendiri. Mean that in English, I said that true and false behaviors, true and false and belief behaviors. Ya, jadi ada kebenaran dan ada kesalahan yang tentunya itu akan tercatat dari benar dan salah dalam suatu ajaran agama. Ya, it mean that. Next. Ya, next, the community. Community is mean that held together to fill in the sentiment. It at the interface between social and micro system. Yeah, community is a population of the members consciously identify with the other, may accompany common territory and engage in the common activity and have the some form of organization. Ya, di sini dalam sebuah masyarakat, karena ini akan membahas dari proses kehidupan sosial, ya, perilaku sosial manusia itu, bahwa ia diatur oleh kehidupan di mana berbicara tentang feeling. Feeling itu adalah menyatukan satu perasaan tentunya. Nah, hubungan antara society dan hubungan mikrosistem di mana akan ada pengakuan tentang antara satu dengan yang lain. It means that the one people and another people in the society, ya, itu yang ada dalam sebuah lingkungan atau ada dalam sebuah keluarga, dalam sebuah kelompok. Tentunya dalam sebuah kelompok ini harus melakukan convincingly. Convincingly artinya bagaimana ia bisa meyakinkan terhadap apa yang telah ia rasakan dalam kehidupannya. Nah, inilah mungkin yang kita bisa pahami tentang what the meaning the community itu. Iya, berbicara tentang community, it means that itu bukan hanya satu sekelompok manusia saja, ya, dalam pemahaman saya, bahwa satu masyarakat itu adalah kumpulan individu. Ya, ia merupakan satu convinced identity with another. Ya, it means, yes, itu tadi yang saya sampaikan. My accompany common territory, kemudian engage the common activity dengan semua kebutuhan aktivitas umumnya. Ya, aktivitas umum itu di situ yang dimaksud di situ adalah bagaimana aktivitas-aktivitas ini perlu ada pengakuan bahwa aktivitas ini yang kita lakukan ini adalah merupakan suatu bahagian dari community atau dari satu kemasyarakatan. Have the sum from the organization, yang juga merupakan beberapa organisasi yang terkumpul di dalamnya. Nah, itu satu bentuk kelompok kemasyarakatan. Nah, jadi perlu dalam proses pengenalan ini adalah bagaimana kita bisa memahami tentang organization itu sendiri. Oke, next. Yeah. The community are the subordinate to religion network. Consist the social networking. Behavior aspect include the social control, socialization, and communication. There are pledge and no pledge communication. Ya, oke. Kembali saya lagi mengulas tentang materi tentang community atau kemasyarakatan ini sendiri, di mana dalam gambaran bahwa
ciri-ciri dari sebuah masyarakat itu adalah bagaimana ia hidup bersama dalam sebuah socialization and communication. Socialization and communication itu adalah hubungan antara komunikasi dan sosial ya. Jadi memang dalam proses ini selalu ada social control untuk memahami tentang socialization and communication. Nah, di situ juga dalam pembahasan ini saya menambahkan bahwa adanya kebudayaan, kemudian adanya interaksi ya. Di situ ada interaksi, concept the social network. Pemahaman di sini adalah interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kemudian di mana juga dalam hal ini merupakan suatu bahagian hubungan jaringan relasional antara satu dengan yang lain, sehingga ia mesti harus ada leader ya. Jadi di sini ciri-ciri ini merupakan satu ciri-ciri masyarakat ya, bahwa ciri-ciri masyarakat itu adalah communication and subordinate to religion network, yaitu hidupnya adalah berkelompok, kemudian consist the social networking. Nah, tentunya kita bisa pahami adanya satu bentuk kebudayaan yang dimana kebudayaan nanti ini merupakan satu jaringan sosial dan interaksi antara satu dengan yang lain dalam bentuk socialization and communication. Maka dalam satu budaya tentunya kita harus memahami bahwa proses sosialisasi itu harus disesuaikan dengan komunikasi. Jangan sampai dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah lingkungan itu akan terjadi miskomunikasi and misunderstanding maybe. Nah, because he doesn't know about the culture ya. Ia tidak memahami tentang culture, especially the local wisdom from this region or from this the one's place ya. Pada satu tempat itu tentunya. Nah, oke. Next, Mr. Indah. Yeah, we move to the organization because talking about the human relation and development, there are mean about the organization. Dari hubungan itu juga ada bahagian daripada organisasi itu sendiri. Nah, organisasi ini juga merupakan satu bahagian dari daripada perilaku manusia dan lingkungan sosial, di mana dalam organisasi ini tentunya manusia perlu individu harus melakukan perilaku yang baik tentunya. Kenapa? Karena organisasi juga merupakan bahagian daripada lingkungan sosial. Nah, organization, there are many social unit. Yeah, talking about the characteristic by one, the vision of the labor, and the presence of one or more power center, and subordination of the personnel. Next, the personnel are performed according to their exit role and the purpose in the achievement of the special explained goal. Ya, dipahami dalam gambaran ini bahwa organisasi itu merupakan satu kumpulan ya, the social unit, satu kumpulan atau satu wadah di mana dia bekerja secara struktur. Dia mempunyai satu struktur tentunya. Nah, di sini akan mencapai satu goal ya, yang mempunyai satu tujuan, dan tujuan ini nantinya akan membentuk suatu perubahan, dan perubahan inilah yang disebut dalam perubahan tingkah laku. Nah, jadi bahagian-bahagian yang saya jelaskan dalam slide ini tentunya adalah untuk bagaimana terjadinya perubahan tingkah laku dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan sistem sosial itu sendiri ya. Jadi perilaku sosial dalam lingkungan sosial yang berintegrasi dengan ilmu sosial itu sendiri. Karena saya dari ilmu sosial, jadi banyak-banyak berbicara tentang social science ya. Oke. Next, Mr. Indah. Iya. Still organization. Ya, masih pada still organisasi. Tentunya organisasi yang dimasukkan di sini adalah member confine themselves or relatively narrow rights and behaviors. Yeah, the power over each other is in the form authority and hierarchical control. Assure compliance with the system goal and adherence in the member principal role. Nah, dipahami bersama bahwa dalam sebuah organisasi tentunya antara satu dengan yang lain itu harus menyatukan hubungan
behaviors ya, tingkah laku antara satu dengan yang lain, karena dalam prosesnya ini tentunya yang akan dicapai adalah sebuah satu struktur pekerjaan yang berstruktur antara satu dengan yang lain supaya bisa mencapai tujuan yang kita dapat. Nah, tujuannya ini tentunya bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sosial kita sendiri. Nah, kenapa organisasi ini bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita sendiri? Karena dalam kehidupan sosial tentunya dalam berorganisasi tentunya akan mendapatkan sebuah informasi-informasi, like from this meeting, our meeting today ya, asosiasi lecture internasional ya, ini satu bentuk organisasi di mana might to increase our knowledge and might to increase our friends ya, kan menambah berbagai macam pengetahuan yang kita bisa dapatkan, di mana dalam sebuah organisasi seperti ini kita bisa mengembangkan semua apa yang kita punya, bisa mengaktualisasikan and mengaktualisasikan kemampuan kita melalui hal ini, melalui kegiatan ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Artinya kita bisa dapat mempunyai teman yang banyak sehingga kita dapat melakukan suatu aktivitas yang lebih besar lagi. Itulah adalah bentuk daripada organisasi. Nah, disinilah organisasi should comply with the system goal, adherence member, principle rule. Jadi ada hubungan antara satu dengan yang lain sehingga dalam hubungan itu sudah terpampanglah suatu kehidupan bahwa nantinya akan kita bisa saling membantu, akan saling mengembangkan materi kita, akan saling support, akan saling memberikan masukan, ataukah ada kekurangan-kekurangan yang didapatkan itu saling bisa membantu pula. Nah, itu mean that organisasi. Ya. Next. We move to the next about the group ya. Grup ini arena sosial interaksi ya. Jadi hampir sama tadi dengan organisasi, tapi ini dalam skup yang terkecil, di mana disinilah akan terbentuk perilaku manusia dan lingkungan sosial. Karena dalam hal yang saya paparkan ini adalah sebuah grup, sebuah kelompok-kelompok atau sebuah bentuk-bentuk di mana kita akan mengembangkan perilaku sosial kita dan lingkungan sosial kita itu sendiri. Ya, karena pada pembagian ini saya akan membahas tentang the group ya, atau kelompok ya, kelompok terkecil tentunya di atas daripada di bawah daripada organisasi ya, organisasi tadi. Ya, group is mean that arena the social interaction ya. Jadi sama dengan halnya bahwa ia satu tempat untuk saling berinteraksi sosial antara satu dengan yang lain. Has potential profit for ya. Ia punya juga manfaat dari berkelompok itu sendiri. A need to belong and to be excited with another. Tentunya banyak manfaatnya untuk kita saling mengenal, saling bersapa, saling memahami antara others ya, antara yang lain. A need to develop by another ya, memahami diri kita sendiri dengan satu dengan yang lain. A need to share common experience ya, tentu juga harus memaparkan tentang berbagai experience atau pengalaman-pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman ini tentunya nantinya akan bisa mengembangkan suatu masa ya. I say that the masa because we step the group and the organization and man the community ya. Jadi kita memulai dulu dari kelompok terkecil, baru kita masuk pada kelompok yang besar, baru kemudian kita mengembangkan satu sayap kita untuk bisa saling one another like this ya. Ya. Okay. Dari 7 minute mo. Oh ya, 7 minutes. Oke. Okay. Next next ya. Oke. Okay. The group has acquired next ya, karena ini membahas tentang grup, masuk kepada family maybe. Next slide. Next ya, family. Family centered invertible definite social
expectation and the profit ratio from the ground, every price and the person life. The only system that interwoven with another system are sooner of delegated primary responsibility for the society into the cartot and the major responsibility to the ensure and survival of society and humanity. Next. Dalam pembahasan family ini nanti saya akan lebih memahami lagi, memberikan penjelasan pada Delasia. Okay, the person without the individual, the world to be society, and without society there with not individual, the human live scary in the with it from the psychological approach, the interaction in the individual person with the social environment. It is about cause and event and social system. Next, and next, Mr. Indah. Yeah, it is the last is my material about the interaction of the system. We move to the humanity, society, community, organization, group, and family person. Jadi ini adalah merupakan satu bahagian-bahagian untuk kita bisa melakukan interaksi, sistem interaksi dalam kehidupan kita untuk memahami tentang perilaku manusia. Itu memulai dari bawah, memulai dari person, memahami seseorang, kemudian masuk kepada skop terkecil adalah family, kemudian masuk kepada kelompok-kelompok dari similarity and ya, jadi dari grup itu akan ada kesamaan dan perbedaan ya, kesamaan dan kedekatan tentunya itu akan banyak pada grup-grup, ada kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya masuk kepada organization, pada organisasi yang terbesar, kemudian community, society, and humanity. Humanity is mean that kemanusiaan yang menyatu antara satu dengan yang lain. I think enough. Thank you very much for this time. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, interesting. It was very effective time, right? Thank you, Bu Akhtar. Okay, Nabila. Hadir for the very insightful. Okay. Right. Time for us to move forward to our next session 2 discussion, and we are very pleased to have Dr. Ros Fazila binti Abdurrahman from Timbalan Akademik and Penyelidikan Pusat Pengajian Teras Malaysia to share with us her material today in our theme today, Human Behavior Development, Sociolinguistic and Neurolinguistic. Okay, clear. Gate of quiz. Sila. Boleh nampak ya? Yes, Boleh. Very Reza. clear, very clear. Alright. Saya cuba, saya mohon izin untuk berkongsikan skrin. Sila. Okay, baik. Baik, terima kasih saudari moderator. Terima Yes. kasih juga kepada penganjur. Terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Tengku Syarul Reza di atas jemputan dan kepercayaan yang diberikan. Terima kasih banyak. Yang saya hormati barisan panelis jemputan, para akademia, mahasiswa-mahasiswi, hadirin hadirat yang ada bersama kita petang ini ya, Pak Reza. Yes. Terima kasih banyak. Saya ingin memanjangkan rasa syukur dan terima kasih juga salam sejahtera dari pihak rektor kami di KUIS ya, dan warga KUIS keseluruhnya kepada yang hadir bersama kita petang ni lah. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit tentang tajuk International Lecture Share Series kita, iaitu tentang Human Behavior and Development. Okay, ini Pak Reza ya. Yep. Ini apa nama kita punya interface di kuis ya. Bila sampai di kuis nanti kita akan disambut oleh danau tadi macam Pak Reza cerita ya. Lepas tu ada kafe di situ, ada kantin untuk makan-makan. Dan inilah hidangan pertama yang akan kita nampak bila masuk ke kuis lah. Okey. Jadi ada nama gambar padi di situ Pak Reza ya.
Yes. Sebab kita punya motor, ya, kita punya visi kita menjadi seperti padi, Pak Reza, ya. Wow, makin berisi makin Yes, menunduk. semakin berisi semakin menunduk. Iya, iya, The more iya. it is laden, the more it droops, ya. Yes. Itu daripada kita mensasarkan untuk menjadi pemangkin tradisi ilmu lah, ya. Yes, betul. Sedikit pengenalan. Sedikit pengenalan tentang diri saya. Kalau payah nak sebut Dr. Ros Fazila, boleh panggil saya Dr. Ros. Iya. Yes, rose, ya, flower. Yes. Saya bersama KUIS sebagai pegawai akademik ataupun pensyarah sejak 2003 sehingga sekarang lah. Ya. Itu Okey, ada bidang Tuan Sarjit itu ya dari ya, UPM. Saya kenal betul. dia. Betul. Baru-baru ni kami ada buat satu siri bicara majmuk, Prof, ya. Ya, Dan Tuan kita Sarjit jemput. sudah pernah kita jemput dalam ILC ini juga sebelum ini. Ya, seorang pakar ya dalam mahaguru yang hebat, ya, dalam guru, bidang kenegaraan dan perpaduan. Yes. Ya, betul. Ada gambar Dr. Hairul juga di situ, Pak Reza. Oh ya, betul ya. Sahabat baik Pak Reza, ya. Ya, betul. Ya, betul. Nanti kita ke kuis belaka, ya, insya-Allah. Okey, baik. Memandangkan tajuk perbincangan kita hari ini berkaitan human behavior and development, sociolinguistic and neurolinguistic. Jadi bidang saya lebih kepada sosiologi, dan saya juga ada menulis beberapa bahan dan kertas kerja, juga kajian tentang sociolinguistik lah, ya. Tadi panel kita yang pertama telah menyentuh sekira banyak, ya, Pak Reza dan semua tentang human behavior and development. Saya suka untuk menyorot tentang sociolinguistik itu sendiri. Okey, jadi kalau kita nampak sociolinguistik ni sebenarnya adalah perkahwinan lah, ya. Perkahwinan di antara sosiologi dan linguistik. Betul, ya? Ya, jadi perkahwinan antara sosiologi dan sosiolinguistik. Kau nampak di situ perkara-perkara yang jatuh kepada bidang sosiolinguistik ni adalah perkara berkaitan bahasa dan dialek lah, ya. Perkara bahasa dan dialek, regional dialect, social dialect, style, register and beliefs, ya. Tadi saya sempat berkongsikan poster kita hari ini dengan rektor saya. Alright. Ya, jadi beliau respon kepada saya dengan memberikan satu minta maaf, satu poster lain yang berkaitan behavior. Ya, dikongsikan di sini. Your degree is just a piece of paper. Your education is seen in your behavior. Itu memberitahu tentang penting behavior lah, Pak Reza, ya, dalam topik perbincangan kita. Ya, betapa pentingnya behavior walaupun kita di Menara Gading menjadi orang yang hebat, ya, tapi apa-apa yang baik itu akan terpancar daripada kelakuan, akhlak, moral, behavior gitulah. Ya, betul. Jadi ini 3 aspek yang kita bincangkan. Saya kira sosiolinguistik macam mana ia berhubungan dengan human behavior juga human development. Jadi bila kita sebut tentang development, saya andaikan ilustrasi di slide itu menggambarkan makna development itu sendiri yang mudah difahami. Maksudnya kita, ya Pak Reza, dari baby kepada kanak-kanak, kepada remaja, kepada dewasa, kepada tua, itu adalah makna pembangunan, membangun, berkembang, maju mengikut yang mudah difahamilah saya kira, ya. Baik. Seterusnya, bila bercerita tentang sosiolinguistik, Pak Reza dan semua, saya suka untuk menyorot apa isu-isu yang berkaitan tentang sosiolinguistik, ya. Jadi sosiolinguistik dikatakan adalah the study of the relationship between language and society. Ya. Pengkajian tentang hubung kait antara bahasa dan masyarakat. Jadi senang cerita, ya. Saya letakkan arrow di situ.
isu-isu yang saya tengok dalam pengkajian ya umum ya yang menyorot tentang sosiolinguistik ni adalah kompleksiti ya. Bagaimana isu sosiolinguistik ni sangat kompleks, melibatkan apa? Complex interrelationship between linguistic and social structure. Jadi hubung kait antara bahasa dengan social structure ni sangat rumit, sangat rencam, sangat banyak. Jadi bila kita menyorot kepada sosiolinguistik dan pembangunan manusia ini, kita memberi contribution to a better understanding of language as a necessary condition and product of social life will continue to come from both quarters. Okay, ini yang boleh kita sumbangkan daripada aspek sosiolinguistik, merangkumi payung pembangunan manusia secara umum lah yang boleh saya utarakan. Jadi seterusnya ilustrasi di slide menjuruskan kepada memberitahu isu sosiolinguistik tadi dalam segenap hidup kita dalam masyarakat lah. Sociolinguistic is the study of the interplay of linguistic, social and cultural factor in human communication. Okay, diberikan oleh Wolfson, Nessa and Nessa perspektif dalam sociolinguistic and TESOL. Ya, jadi di situ sebenarnya bahasa yang mudah kita nak faham tentang sociolinguistik dan pembangunan manusia adalah peranan bahasa. Okay, dalam aktiviti kemanusiaan dalam masyarakat kita. Jadi di sini kita boleh fahami bahawa dalam isu penggunaan bahasa ni ialah apa bahasa yang kita ucapkan, di mana kita berada, masyarakat mana yang kita ada dan di bahagian dunia mana yang kita berbicara. Okay, dalam aspek tu saya kira again ya, kita lebih fokuskan lagi isu sosiolinguistik on human development ini. Ada satu tadi panelis yang pertama meng-highlightkan tentang isu interaction. Bagaimana dalam aspek pembangunan manusia dan sosiolinguistik itu kita perlu berinteraksi dengan lebih baik. Okey, untuk saya kira saya nak highlight isu variation, Prof. Ya. Jadi variasi, kepelbagaian. Ini adalah isu yang terkait bila kita bercerita tentang sosiolinguistik di segenap rantau, ya. Apakah regional variation, apa itu social variation? Itu a matter of region saja. Pak Reza dan semua khalayak di sana, saya di sini. Tapi kita masih menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam kehidupan seharian kita. Betul kan? Okay. Jadi saya mengangkat isu social variation lah untuk sesi kita pada petang ini. Ya. Jadi kalau cerita tentang pembangunan saja, ada banyak key component, ada banyak model yang bercerita tentang pembangunan yang perlu, aspek pembangunan yang perlu kita lihat ya. Dari perspektif Islamic point of view ya, aspek pembangunan itu sendiri mencakupi pelbagai aspek ya, seperti an-nafs ya, yang the human self, our own self. Ada juga menyentuh hubungan pembangunan berkaitan din, iaitu faith ya. Ada juga menyentuh akal, that is our intellect ya. Ada juga development of well-being regarding the nasl, posterity dan juga mal, our wealth. Jadi kalau kita nak menyorot dalam masa 20 minit ni, saya ingat tak sempat. Jadi saya buat surutan yang fokus saja tentang apa aspek-aspek pembangunan yang berkait rapat dengan sosiolinguistik. Seterusnya adalah isu variasi tadi yang saya highlight dalam aspek sosiolinguistik ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 49-13 ya. Dikatakan variasi ini adalah fitrah, Pak Reza ya. Variasi ini adalah fitrah, ada di mana-mana, kepelbagaian, pemajmukan dalam pelbagai aspek, aspek bahasa, aspek percakapan, aspek ekonomi, budaya, politik ya. Jadi variasi ini adalah fitrah ya. Variasi ini adalah fitrah ya. Jadi apa 9 pieces of advice from surah Al-Hujurat regarding the variation ya. Ada banyak ya. Jadi saya kira bukan saja termaktub dalam aspek sosiolinguistik dan hubung kait kita dalam masyarakat ya. Ada di sini dicadangkan 9 ya. Do not spy, do not ridicule or scoff, do not backbite, do not insult. Jadi pada saya 9 ni juga adalah fitrah yang semua kita sebagai individu tunggal dalam masyarakat
yang berkomunikasi, yang berhubung menggunakan bahasa, pelbagai medium dengan pelbagai aktiviti. 9 nasihat ini adalah terpakai. Betul ya? Do not insult, do not call each other by offensive sick names. Always reconcile, always verify news, always act justly, avoid mass suspicion. Ya. Ini sebagai ulang kaji lah ya. Ini macam universal truth. Kita dah tahu, cuma diperjelaskan lagi lah. In our biblical variation juga ada konteks yang cuba disampaikan juga ya about variasi ini ya. Should we be concerned about variances in the gospel? Yes, yeah, variation that do not matter. Ada variation that matter but are not viable. Ada variation that matter and are viable. Jadi dalam banyak konteks juga diceritakan tentang perkara variasi ini, kepelbagaian, pemakjumukan. Ya. Saya sampai ke slide saya yang terakhir, saya kira Pak Reza dan hadirin hadirat. Ya. Ini adalah concern dan wrap dan kesimpulan yang saya cuba highlight lah kepada sesi perbincangan kita petang ini berkaitan human behavior development ya, sociolinguistic and neurolinguistic. Tadi saya kira banyak juga dah disentuh oleh benda perkara yang sama daripada panelis kita yang pertama. Mungkin akan disambung dengan lebih lanjut panel kita seterusnya lepas ni. Saya mengungkapkan 4 perkara untuk kita perkemaskan di dalam konteks sosiolinguistik dalam masyarakat kita, di mana saja kita berada, dalam konteks mana pun kita. Yang pertama, kalau dalam bahasa Melayu saya selalu katakan 4C. 4C. That is literasi, internalisasi, sosialisasi dan inkulturasi. Baik. Ini yang saya kira perlu diperkemaskan. Perkara ini dah sedia ada dalam masyarakat kita, dalam diri kita. Tingkatkan literasi, that is epistemological things about everything. Ya, kita perlu memperkemaskan literasi kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Internalisasi, kita mengguna pakai untuk diri kita sendiri. Apa yang kita tahu dari literasi tadi, kita guna pakai untuk diri kita. Ya. Kita bersosialisasi dengan pihak lain, pihak kedua, pihak ketiga dan seluruhnya. Inculturation maksudnya masyarakat itu membudayakan. Membudayakan aspek perhubungan benda-benda yang baik ya, yang untuk ke arah pembangunan. Saya kira itu saja yang saya nak kongsikan untuk petang ni. Saya harap bermanfaat untuk semua. Mungkin lepas ni kita dengar hiburan lagi dari Pak Reza. Tentu saja, sebelum continue to our session 3 discussion, and we are very honored to hear from Mrs. Mirianti Nur Khairani, SSM PUM, as a lecturer from SL Unggul University Jakarta, Indonesia. You have the screen to share with us your materials with us. Oke, silakan Ibu Mirianti. Ini lahirnya bulan Mei macamnya. Iya Pak. Yes, nama. Good afternoon everyone. Good afternoon. Very clear your screen, right? Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attending this meeting, and I would like to say my gratitude toward Professor Teguh Sahrul Siraja as the founder of ASEAN Lecturer Community, and then also Ibu Nabila Haza as the moderator and also one of the team ASEAN Lecturer Community. And also for Dr. Ahdar from IAIN Parepare, Dr. Rosfazila binti Abdul Rahman, Timbalan Dekan Akademik dan Penyelidikan Pusat Kajian Teras. And also thank you for the audience. Yep. And, okay, first of all, I would like to introduce myself. My full name is Mirianti Nur Khairani, and I am an English lecturer at Universitas Esa Unggul. And actually, I live in Bandung. And then you may call me in my contact number 0818-222 and 369. And this is my email. The first one is my office email, and then the
second one is my personal email. Right. And then my education background is S2, S3, S3 saya berasal dari Universitas Pajajaran untuk program studi bahasa Inggris. And my research concern is about psycholinguistics. And the topic that I'm looking forward to talking to you is about three things. The first one is about history of linguistics, and the second one is about psycholinguistics, and the third one is about morphographemic or morphophonemic. Okay, let's move on to the first slide. It's about the history of linguistics by Robbins in 2013. And since language is arbitrary, no one knows exactly when the linguistic come from, but history trace it from Greece. So the first one is from Greece, sekitar 500 sebelum 500 BCC, kemudian ke Middle Age, kemudian ke Modern Times, and then the last one for the 20th century. Based on Robin in 2013, the history of linguistics is divided into 8 periods. They are Greece, the first one, and then Rome, and then the Middle Age, the Renaissance, the eve of modern time, comparative and historical linguistics in the 19th century, and linguistics in the 20th century. 20th century will be divided into 2 periods, the first period and then the second period. Okay, let's move to Greece. The first period is in Greece. Based on Robbins, the essential thing to keep in mind is that with some important exception, most of the language concepts, categories, and modes of description were taken over by Latin writer from prior Greek work. And then it is assisted by the fact that 2 languages were very similar in their typology and organization. So it has between Greece and also Italian, and also Latin. And then the second one is about Rome. Yang kedua Roma. Roma, the primary interest was in morphology, part of speech, the form of noun and verb, and syntax is ignored because they didn't use any syntax, just morphology, part of speech, and form of noun and verb. And then the third is about Middle Age. It's in Europe. In Europe, Latin was held in high esteem as the language of the public sphere, as the primary written language. Sudah mulai menulis di pertengahan. Sekitar tahun 1000, an abbot in Britain wrote a grammar of Latin for Anglo-Saxon speaking children. Jadi dia membuat abbot apa? Kepala biara di Inggris tuh dia membuat tulisan untuk anak-anak Anglo-Saxon, itu mulai dari Middle Age. Yang keempat, Renaissance and after. The most important part of Renaissance was the study of classical Latin and classical Greek. The study of classical Latin and classical Greek is not only about the medieval Latin for international and learned communication, but it is as a vehicle of splendid literatures and as the formal language of the mighty civilization separate from and anterior to the church. Jadi utamanya untuk ke gereja. Kemudian yang kelima, the eve of modern times. Actually, in modern times, it has influence come to affect the course of linguistics. One from within Europe and the other from the outer world, especially India.
This latter making a sharp and immediate impact and bringing out irreversible changes in the whole subject, more specifically in historical linguistics. And then sixth part is about comparative and historical linguistics in the 19th century. So in this century saw the development of modern conceptions, theoretical, methodological of comparative and historical linguistics, and the greatest concentration of scholarly effort and scholarly ability in linguistics was devoted to this aspect of the subject rather than to others. This is based on Robin 2013. And then the second part is about linguistics in the 20th century. This is the first period. The first period is more focused on teaching purpose. Meanwhile, the second period of the 20th century, it is focused on, we call it as an era of transformational generative grammar. And then that's all for the history linguistics. Let's move on to the next part. It's about types of linguistics. My professor, Professor Tajudin, said about 3 types of linguistics. The first one is about microlinguistics. The branch of microlinguistics is included phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. And then mesolinguistic, it is included applied linguistics, English education, English development, making of dictionary, and language planning. And then the third one is about macrolinguistics. Macrolinguistics included historical linguistics, sociolinguistics, the one that mentioned by the previous speaker. It's sociolinguistic, and then psycholinguistic, my topic, and also neurolinguistic. Neurolinguistic is also one of macrolinguistic, and then ethnolinguistic, dialectology, computational linguistic, and also the one that I have mentioned before, neurolinguistic, and it has connection with the topic of this meeting, right? And then from all the branches of linguistics, I would like to explain about psycholinguistics, as I said in the preceding. Okay, the next one is psycholinguistics. Based on Coles in 2011, psycholinguistics as the processing and knowledge representation that underlie the ability to use language and how they relate to other aspect of human cognition. In short, saya pernah ingat dari O'Grady, jadi psycholinguistics itu adalah how language process in human mind. Perbedaan dengan neurolinguistic adalah how language process in human brain. Jadi perbedaannya antara mind dengan brain. And then next part is about scope of psycholinguistic study. The first one is about child language acquisition, how language is acquired in the first place, from babbling to speech, from imitating to producing, and this child language acquisition refers to a first language acquisition. Ini juga sedikit bersambung dengan sosiolinguistik tadi ya, bahwa ada bahasa pertama atau disebut sebagai mother tongue. Nah, ini dinamakan sebagai child language acquisition. Yang kedua adalah language comprehension. Ambiguity and perception sometimes make things seem different to one and another. Oh iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah language production. Bagaimana kita memproduksi bahasa, baik mulai dari huruf, suku kata, sampai dengan kalimat. Ini dipelajari dalam psycholinguistic. In order to analyze how good you produce the language is from analyzing
your speech errors. Kita kan banyak ya melihat orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ketiga dan banyak yang misalnya ada subjek, ada 2 verb. Nah, itu kan dilihat dari errornya. Kita dapat melihat berbagai error di seluruh manusia dengan khususnya dengan many errors in people with disabilities such as dysgraphia, dyslexia, and so on. And then the fourth is about second and third language acquisition. One language is sometimes not enough to acquire. We need to learn other languages as the second and or third language. For example, tadi kan yang bahasa pertama itu mother tongue. Kalau kita orang Sunda, kita belajar mother tongue kita berarti dari ibu kita. Belajar bahasa, contoh saya nih, saya orang Sunda berarti bahasa pertama saya adalah Sunda. Kemudian bahasa kedua itu adalah bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah. Jadi merupakan bahasa nasional, yaitu kalau kita berarti bahasa Indonesia, kalau Malaysia berarti bahasa Malaysia. Kemudian yang third language acquisition adalah bahasa asing. Seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman mungkin, bahasa Jepang itu termasuk ke dalam third language acquisition. So every scope has its own branch area to proceed. Let's have a look to the next slide for details. Nah, di sini kita melihat area-area dari otak kita. Pada saat kita belajar bahasa, di sini ada namanya Broca area. Broca area itu tempat kita memproduksi bahasa. Bisa bahasa, bisa tanda, atau kita memberikan isyarat untuk orang-orang yang memiliki disabilities, kita menggunakan syarat. Nah, itu menggunakan Broca area. Yang kedua, yang warna hijau itu adalah language comprehension, speech or sign. Jadi, apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar ada satu penyakit yang bernama afasia Broca dan afasia Wernicke? Apakah pernah ada yang dari linguistik? Nah, kalau Broca, contoh dari Broca itu seperti halnya orang memiliki struktur kata, struktur kalimat yang benar, tapi dia dengan cara gagap atau tidak lancar, ya seperti itu. Tapi dia memiliki struktur kata, struktur kalimat yang benar. Sementara untuk Wernicke itu susunannya terputar-putar. Misalnya saya mau bilang I love you, saya bisa bilang love I you. Nah, berarti itu mendapat kerusakan dari Wernicke areanya. Seperti itu. Kemudian tapi bukan gagap pelawak itu, dia buat-buat tuh. Kemudian jadi nanti saya akan menginjak ke bagian-bagian dari kecacatan bahasa atau or we call as learning disabilities. Nah, nanti kan dari otak-otak yang rusak ini ada nama penyakitnya, Pak. Ada nama jenis-jenisnya. Jadi kalau misalnya yang rusaknya bagian Broca berarti Broca. Berarti yang Wernicke ya berarti Wernicke. Nah, di sini ada penamaan untuk anak-anak yang memiliki, kalau kita bilang kecacatan bahasa kayaknya terlalu kasar ya. Yang memiliki sedikit kekurangan untuk bahasa, untuk komponen bahasa. Saya bacakan dulu ya yang types of learning disabilities. According to Williams 2019 and Learning Disabilities Association of America, some of the most common learning disabilities are the first one is dyslexia. Dyslexia itu tidak bisa membaca, dia tidak bisa membaca walau dalam satu kata atau satu kalimat, dia mengalami kesulitan dalam satu huruf biasanya. Dia tidak bisa membedakan antara B dengan D. Dia juga tidak bisa membedakan antara N dengan M, P dengan Q. Dia tidak bisa membedakan itu namanya dyslexia. Yang kedua adalah dysgraphia. Dysgraphia itu adalah orang yang memiliki kesulitan untuk menulis. Antara part 1 dan part 2 itu termasuk ke dalam bagian disertasi saya. Jadi saya mengambil dyslexia dan dysgraphia sebagai objek penelitian saya. Di situ saya ambil dari Yayasan Pantara Jakarta, satu yayasan tertua yang menerima siswa-siswa dengan gejala seperti ini.
Di situ semua gurunya itu adalah psikolog, tidak ada guru-guru dari jurusan lain. Gitu. Kita lanjutkan lagi ke types of learning disability. The third part is dyscalculia. Dyscalculia itu adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk tidak bisa melihat angka, dan dia tidak bisa menghitung matematika. Misalnya, kalau secara kita yang normal kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi pada saat orang dyscalculia ini, pada saat dia nulis 1 tambah 1, isinya bisa jadi 4. Karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan matematika. Seperti itu. Yang keempat adalah apraxia of speech. Nah, apraxia ini disorder involves problem with speaking. People with disorder may have trouble saying of what they want to say. It is sometimes called verbal apraxia. Jadi dia punya kesulitan untuk berbicara seperti gagap. Itu namanya apraxia of speech, hanya pada saat dia berbicara saja. Tapi dia bisa memahami pada saat orang lain berbicara. Dia bisa paham, dia punya language comprehension, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Seperti halnya orang-orang yang stroke ya Pak ya. Ya Bu ya. Orang-orang yang stroke total itu kan tidak susah untuk mengucapkan kata-kata. Oke, yang selanjutnya adalah Central Auditory Processing Disorder, CAPD. People with this condition have trouble understanding and remembering language-related tasks. Nah, yang pelupa tuh bisa jadi disebut sebagai Central Auditory Processing Disorder, karena dia susah sekali untuk mengingat, susah sekali untuk mengerti. Misalnya orang sedang bercanda nih, orang sedang ngabodor lah kalau dalam bahasa Sundanya, orang sedang bercanda mengeluarkan joke-joke, tapi dia tidak mengerti sama sekali, dia tidak paham dengan arti dari jokes itu. Kemudian dia juga tidak bisa melihat map. Pada saat kita masang Google Map, menurut Google Map-nya ke kiri, menurut dia ke kanan, karena dia punya persepsi yang berbeda dengan orang-orang normal seperti biasanya. Kemudian dia juga susah untuk menjelaskan sesuatu. Jadi orang mikirnya ke A, dia bisa ke C, bisa ke D gitu mikirnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, non-verbal learning disorder. People with this condition have strong verbal skills, but difficulty understanding facial expressions and body language. They are clumsy and have trouble generalizing and following multi-step directions. Jadi, untuk orang non-verbal learning disorder itu, dia tidak bisa melihat muka kita. Jadi, dia tidak paham dengan ekspresi kita. Misalnya kalau kita merengut, berarti kan kita marah, tapi dia tidak mengerti. Jadi kata-kata halusnya mungkin nggak peka dengan apa yang kita ucapkan. Gitu. Jadi dia halus dengan cara membaca atau mendengarkan, tapi dia tidak bisa memahami ekspresi orang lain. 2 of 6 learning disabilities that I have mentioned are usually used as my research project. Disleksia dan disgrafia tadi saya sudah jelaskan, itu juga untuk bahan disertasi saya. Kemudian ada satu ilmu yang bernama morphophonemic change dan morphographemic change. Ilmu itu sebenarnya biasa digunakan untuk computational linguistik, akan tetapi di disertasi saya mencoba menikahkan, mengkawinkan antara morphographemic change dengan kecacatan bahasa, disgrafia, dan disleksia. Baik itu morphophonemic ataupun itu morphographemic memiliki tipe yang sama, memiliki terminologi yang sama. Jadi untuk selanjutnya saya melangkah ke bagian ketiga, poin ketiga dari presentasi saya kali ini, yaitu perihal morphophonemic atau morphographemic changes. Kalau morphophonemic artinya adalah perubahan pada fonem. Fonem itu bunyi. Perubahan pada bunyi. Sementara morphographemic adalah perubahan pada grafem. Grafem itu huruf tertulis. Ini berhubungan dengan grafologi. Nah, di Yayasan Kantara Jakarta itu saya menemukan banyak sekali
contoh-contoh orang dengan kasus morfografemik dan morfofonemik. Mungkin bisa dilihat di beberapa riset saya, ada yang morfofonemik, ada juga yang morfografemik. Kalau fonemik berarti dari pada saat dia reading atau pada saat dia speaking, itu kita bisa menganalisis bagian morfofonemik. Sementara untuk morfografemik, pada saat dia menulis, membuat wacana, karena morfografemik itu adalah dilihat dari bentuk perubahan tulisan. Kemudian saya menemukan di Yayasan Tantara itu berbagai jenis dari morfofonemik dan morfografemik. Di sini contohnya ada protesis. Protesis itu adalah addition or insertion one or more sounds or letters in the beginning of words. Di sini ada contohnya, mungkin bisa di zoom ya. Contohnya kan di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar kemeja ya. Di sini ada gambar kemeja. Kemeja kan dalam bahasa Inggrisnya shirt. Kemudian si anak itu menambahkan misalnya di depannya ada huruf S atau misalnya ada huruf W atau mungkin huruf T. Kalau T kan jadi t-shirt nih, jadi kaos. Jadi T-nya yang disambungkan, T-nya yang tidak pakai strip ya. Jadi itu dinamakan protesis karena dia mengalami penambahan pada kata, penambahan satu atau lebih dari 2 huruf. Ini jadi di contohnya tidak terlihat jelas ya Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah epenthesis. Epenthesis itu adalah penambahan in the middle of the word. Misalnya untuk gambar yang kedua ini adalah, ini kan gambar ular ya. Nah, gambar ular kan bahasa Inggrisnya snake, S-N-A-K-E. Nah, lalu si siswa itu menambahkan misalnya huruf E antara S dan N, jadi senake. Nah, itu berarti siswa tersebut mengalami perubahan epenthesis karena ada di tengah. Kemudian yang ketiga paragogi. Paragogi itu adalah penambahan di akhir kata. Nah, jadi kan yang tadi protesis kan di depan, epenthesis di tengah, kemudian paragogi itu ada di belakang. Contohnya yang ini, chili kan, cabai itu bahasa Inggrisnya chili. Sementara dia menambahkan huruf E di akhir menjadi cilie. Nah, itu kita namakan istilahnya sebagai paragogi. Kemudian yang keempat, procope. Procope itu adalah if you find any deletion in the beginning of the word. Nah, berarti kan kalau ini dihapus, kalau yang tadi ditambah, yang protesis, epenthesis, paragogi itu ditambah. Sementara yang ini, procope itu adalah penambahan yang ada di depan. Ini kan fotonya, gambarnya window. Si orang ini mengurangi huruf W menjadi indo. Waktunya tinggal 4 menit loh. Oh, jadi 4 menit ya. Kemudian yang selanjutnya syncope. Kalau syncope itu deletion di middle. Nah, pillow menjadi pillow tanpa L2. Kemudian apocope. Apocope itu dari grab menjadi grab. Apocope itu pengurangan di akhir. Kemudian ada lagi yang ini agak berbeda, ini metathesis. Metathesis itu adalah transposition of sound of letter. Misalnya fork menjadi frog, itu namanya metathesis. Yang terakhir substitution. Substitution berarti mengganti hurufnya, misalnya dari bad menjadi bad. Terus seperti itu. Kemudian kalau gambarnya ringgit tadi saya tampak terus. apa Pak Ring? Kata rupiah. Ya, itu finally that's the end of my presentation. Thank you for being all ears. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah good. Nah, Mas Waalaikumsalam. Kalau tadi gambarnya dolar atau email electronic? Okay. We are now arrived at our question and answer session, and we have received several question and selected a few for our speaker. Open it and read it too. First, for Dr. Adar SAK Khusus MPD, this is a question coming from Anissa. She wants to know
what syllabus local wisdom very interesting in your campus to become of social culture community IAIN Parepare. And there is a question number 2. Is there Tarbiyah study program IAIN Parepare student final paper writing about Islamic culture of specific behavior of Muslim society, and what are the interesting results? Okay, I'm gonna continue for questions for Dr. Rose Fazila. Is coming from Kurniasari. Question number 1 is saat ini regarding socio-linguistik yang kepelbagian ramai anak-anak muda yang lebih suka talking by a friendly language or non-formal language. Di Jakarta sangat viral about it. Adakah dekat Malaysia fenomena yang sama? Bagaimana pandangan Dr. Rose Fazila tentang hal ini? And then question number 2, still for Dr. Rose Fazila. Di Malaysia digunakan bahasa Melayu dalam semua sekolah atau mesti English language. Bagaimana dengan bahasa Chinese and Urdu or Indian? Okay, gonna continue questions for Mrs. Mayanti. It's coming from Tasha. She wants to know your presentation of long journey of linguistic is very interesting. In the long term of linguistic history, what are the most important thing for us to get attention to develop of Indonesian language? And then question number 2, still for Mrs. Mayanti, psycholinguistic, apakah terkait dengan mood atau suasana hati ketika ingin mengucapkan sesuatu? Dan kapan mind and brain berperan dalam tersebut? Alright, so far there was all questions for our speakers. I think we're gonna give the first time to answer it for Dr. Dr. Ahda, kalau boleh saya memahami, dia bertanya, your presentation is very interesting. What syllabus local wisdom very interesting in your campus to become of social culture community IAIN? Jadi apa local wisdom yang paling menarik di kampus IAIN Parepare yang sekarang ini tampak dalam komunitasnya? Sila Bu. Thank you very much for your question. The local wisdom from IAIN Parepare, there are tagline in IAIN Parepare in Bugis language mean that malabi wareka danah makiade ampena. Ya, apa itu? Ya, itu artinya adalah bagus dalam bicara dan santun dalam tutur katanya. Wow, bagus dalam bicara. Local wisdom, ya, local wisdom yang harus dilakoni, yang harus act from all of student in Parepare, not just student but all of the lecture. Bu Dr. Ada, please you repeat the language of Sulawesi. Dr. Rose kena hafal tadi, bagus bicara santun apa tadi? Okay, the tagline of IAIN Parepare, tagline-nya ya, itu ada simbol atau simbol dari IAIN Parepare about the local wisdom. In my campus is Malabi Warekadana Makiade Ampena. Malabi Warekadana. Malabi Warekadana Makiade Ampena. Yeah, Malabi Warekadana is mean that the good speech in another, not once in another. Dr. Ahdar, please your student or your lecturer share in chat box what the Warekadana spelling ya. Tolong dikirim di chat box biar bisa kita baca. Nanti saya tulis Malabi Warekadana Makiade Ampena is the tagline of IAIN Parepare. Yeah. Is
is what the action Interesting. and the thought words at the same. Ya, jadi perkataan dan action itu dan perbuatan itu harus sejalan. Tidak boleh ada yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Jadi itu lekal wisdom dari Yayan Parepare. Jadi ini yang harus dilakoni oleh seluruh mahasiswa dan seluruh dosen-dosen yang ada dalam di kampus Parepare, khususnya in education faculty. Ya, karena di fakultas tarbiyah itu atau dari fakultas pendidikan itu ya akan mengajarkan to teach how to edge and to teach how to call. Like this, Mr. Sahrul. Right. The second, dia tanya, is there in tarbiyah study program Yayan Parepare student final paper specific behavior, adakah di sana? Ya, silakan. I think that's many students talking about behavior, human behavior, because in my faculty, special in education faculty, there are 9 subject about the education ya. Ada 8 program studi, daerah 8 program studi, yaitu pendidikan agama Islam, ya, Islamic education, ya, kemudian tadris IPA, science education, kemudian tadris IPS, ya. I am the chief of tadris IPS, ya, social science, ya, kemudian ada mathematics education, ya, tadris matematika, kemudian ada the children, pendidikan anak usia dini, kemudian ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan manajemen pendidikan Islam, ya, like this, ya. All of talking about the human relationship talking about that. Oke. Baik, bagus. Thank you very much. Makasih. Okay, the second speaker answer. Ya, Pak Reza. Boleh. Sila. Terima kasih di atas soalan yang diutarakan dalam konteks Malaysia. Menarik juga ni. Okay. Saya dapat rekod soalan tadi berkaitan perkara sosiolinguistik yang melibatkan penggunaan bahasa viral ya di Selangor, di Malaysia. Saya kira situasi ini sama di rantau mana pun ya. Sebab setiap generasi tu dia ada trademark bahasa dia kan. Kita di Malaysia kita panggil kalau bahasa-bahasa yang klasik lama ni kita panggil old school lah. Jadi generasi XYZ ni dia ada apa kaedah berbahasa dia sendiri. Di sini dikata generasi kolonial dan milenial. Oh, kita dipanggil generasi lama, generasi baru lah. Jadi generasi lama dia panggil kalau old school. Kalau kolonial tu zaman penjajahan sudah hidup. Milenial zaman mereka aje. Oh, ya ke. Okay. Kalau di Malaysia sekarang ni saya kira trend berbahasa ni kita panggil trend bahasa-bahasa viral dari IG, Facebook dan sebagainya tu tak dapat dielak lah, memang sama ya. Bahasa-bahasa viral ni kita kalau generasi Z ni ya, kita panggil budak-budak WeChat lah. Jadi bila dia text kita, dia WhatsApp kita, dia menggunakan bahasa tu, dia cara ejaannya tu lain sikit lah. Okay, jadi saya kira trend ini sama ya. Jadi dalam kelompok mana pun ya. Cuma point yang saya nak kongsikan ialah apa saja bahasa yang kita gunakan dan sebagainya dalam konteks mana, generasi mana pun Pak Reza ya. What will it brings? Apa yang dia nak bawa sebenarnya? Apa matlamat kita berkomunikasi tu? Kan betul tak? Dengan bahasa apa yang kita gunalah, bahasa viral whatsoever, adakah nak menyatukan, adakah nak menyakiti pihak lain dan sebagainya. Yang penting pada saya matlamat menggunakan bahasa itu sampai. Adakah untuk tujuan hiburan. Tapi kat kuis bahasa student kepada pensyarah apa semua adalah guide-nya kan? Tak boleh. Ikut konteks. Kadang kalau dalam kita berkuliah ya, kita gunakan bahasa rasmi lah sebolehnya. Jadi generasi Z biasanya bila
dia tak dapat nak membezakan konteks. Konteks rasmi, tak rasmi, formal, tak formal. Dia belasah je. Dia macam cakap dia macam dia cakap kan. Itulah. Jadi kena ada kontekstual tu. Soalan yang kedua saya kira soalan yang menarik berkait dengan apa yang Pak Reza cakap tadi kan, apa situasi di kuis contohnya pelajar nak berbahasa ya. Jadi saya suka tekankan dia berbalik kepada perlembagaan sikitlah maksudnya kedudukan bahasa Melayu itu sendiri dalam konteks rasmi dan tak rasmi. Sebenarnya bahasa rasmi persekutuan adalah bahasa Melayu. Jadi persoalan tadi bagaimana dengan penggunaan bahasa lain. Jadi penggunaan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu digunakan untuk urusan-urusan rasmi, bahasa-bahasa lain boleh digunakan. Boleh digunakan kan. Macam sekarang Pak Reza di Malaysia kita ada Perdana Menteri baru beliau menganjurkan konsep keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Jadi elemen bahasa ditekankanlah sebagai elemen penyatuan lah. Dan elemen jati diri. Kalau di kuis contohnya kita ada pelajar pelbagai bidang, jadi penggunaan bahasa tu mengikut bidang pengkhususan pelajar lah. Ada program macam sarjana muda perakaunan. Jadi ada kursus-kursus yang menggunakan perantara bahasa Inggeris. Soalan dalam bahasa Inggeris, tugasan dalam bahasa Inggeris. Jadi dia akan ikut keperluan program tu lah. Jadi dalam berbahasa hari-harian tu kita gunakan bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Mereka jadi bahasa nak, lain mereka nak tahu sebab di Indonesia kan semua sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi mungkin dekat Malaysia bahasa Urdu atau India, bahasa Chinese dekat sekolah mereka boleh digunakan. Di sekolah jenis kebangsaan Cina dan jenis kebangsaan Tamil mereka gunakan dalam berkomunikasi harian lah. Tapi dalam silibus, dalam subjek bahasa Melayu dan sebagainya diajar dalam bahasa Melayu. Tapi mereka boleh menggunakan bahasa mereka di sekolah mereka lah, karena sekolahnya sekolah daripada komuniti ya. Betul Pak Reza. Sebab di sini Chinese tak guna bahasa Chinese di sini, bahasa Indonesia juga. Okey. Kadang di Malaysia walau kita guna multilingual. Macam-macam kita gunakan bahasa. Kadang orang Melayu cakap bahasa Mandarin, orang Melayu cakap bahasa Cantonese, ada juga Melayu yang cakap Tamil. Jadi kita meraihkan kepelbagaian tu di sini. Jadi mana nak ikutnya mana bahasa yang boleh difahami, itulah yang kita cakap supaya lebih mesra dan sampai matlamat perhubungan tu. Betul. Therefore, the Prime Minister just now is tagline of Family Malaysia ya. Ya betul, Family Malaysia. Satu Malaysia. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Apa saja bahasa kita gunakan, biarlah ia menyatukan. Betul? Jangan memisahkan. Dan ke arah kebaikan. Baik. Betul. Ipin kata itu. Betul. Okay. The last speaker answer, Miss Mayanti Natasha. Actually, I couldn't catch the question number 1. Would you please repeat it, Miss Najila? The question number 1 is your presentation of long journey of the linguistic is very interesting, and in the long term of linguistic history, what are the most important thing for us to give our attention to develop Indonesian language? To develop Indonesian language, okay. Saya teringat satu ungkapan bahwa language is a key to open the window of the world. Bahasa itu adalah jendela dunia. Jendela untuk membuka dunia. Pentingnya belajar bahasa adalah seperti kita tahu ya, pada zaman primitif dulu, kalau saya salah mohon dikoreksi, pada zaman primitif dulu mereka menggunakan tanda-tanda yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada gambarnya seperti laut atau ada gambarnya segitiga, maksudnya apa seperti itu. Nah, kemudian si bahasa itu dikembangkan
berdasarkan dari abad ke abad seperti yang tadi saya sudah kemukakan sebelumnya. Ada yang dari mulai apa kita bisa sebut tradisional itu mulai dari Mesir dan bahasa Latin, kemudian berkembang lagi ke Roma, ke Italia, kemudian berkembang lagi ke Middle Age. Jadi kalau ditanya pentingnya, apa yang poin pentingnya dari perjalanan itu untuk bahasa Indonesia ke depan? Bahasa Indonesia ke depan, apa ya Pak? Sejujurnya saya kan gimana? Ya, artinya mungkin penggunaan bahasa yang benar dan baik mungkin menjadi penting. Seiring berjalannya era dari era abad 20, itu sudah ada struktur kalimatnya, sudah ada konsepnya, sudah ada kategorinya, ada part of speech. Jadi part of speech menerangkan mana subjek, mana verb, mana objek, dan sebagainya. Itu untuk mengembangkan pengetahuan orang-orang yang berminat untuk mempelajari bahasa. Alright. Okay, the second question about psychology linguistik, apakah terkait dengan mood atau suasana hati ketika ingin mengucapkannya? Oke. Psycholinguistic and mind. Mind and brain, di mana dia berperannya? Psycholinguistik lebih ke human mind, di mana itu melibatkan perasaan orang itu, seseorang saat dia mengemukakan sesuatu, pada saat dia mengemukakan sebuah kalimat. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungan antara mood, perasaan, ya jelas ada, karena dalam psikolinguistik itu ada pelajaran tentang mimik, tentang gestur, tentang pose. Nah, jadi jika ditanya adakah hubungannya, jelas ada, karena di psikolinguistik itu sendiri kita belajar tentang kejiwaan, tapi yang dihubungkan dengan linguistik. Oke. Jadi kalau mau pinjam duit, bahasanya pakai mood ya biar dapat ya. Pakai gestur, Pak, pakai gestur. Pakai gestur. Iya betul. Pakai body language gitu. Oke, thank you, very interesting. Nabila.